Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sepertinya banyak dialami oleh teman-teman juga. Kalian mungkin mengalami atau kamu juga mengalami hal ini. Temanya adalah saling mencintai tapi sulit bersatu. Wow, ada apa gerangan? Saling mencintai tapi sulit bersatu. Nah, ini saya melihat banyak yang mengalami kasus dan kejadian seperti ini, gitu kan? Nah, makanya dari itu saya bakal membacakan buat teman-teman semua. Saya akan membacakan secara detail lebih dalam lagi. Kenapa sih sudah saling mencintai tapi sepertinya sulit bersatu? Karena sebuah hubungan, teman-teman, sebuah hubungan tentu pasti kepengen beranjak atau melanjutkan ke level berikutnya, yaitu ke jenjang pernikahan, di mana kamu menjalin rumah tangga atau membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, yang kemudian kamu bisa merasakan kebahagiaan dan bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu atau keinginan kalian bersama-sama selama ini, gitu kan? Tetapi kenyataannya kenapa sampai sekarang masih belum juga bisa bersatu? Masih terus berhubungan, masih terus pacaran, masih terus berpasangan, tetapi belum sampai kepada niat atau keberanian masuk ke level berikutnya atau ke jenjang pernikahan. Oke, saya akan bacakan buat kamu teman-teman. Semoga kabarnya baik, sehat semuanya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai nanti ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel Damar Aji. Terima kasih karena dengan dukungan kalian channel ini terus bisa berkembang. Dan teman-teman, ini bersifat general reading ya, bacaan ini bersifat general, maka tidak akan semua resonate. Yang kedua, ini bersifat timeless ya, jadi sepanjang masa, abadi, kapanpun kamu nonton video ini, tentu masih berlaku. Dan energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa kamu yang kebaca atau dia yang kebaca. Oke, nanti tinggal bagaimana energinya, bagaimana nanti yang saya rasakan dan kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Di video ini saya juga akan melakukan semacam coaching buat teman-teman, sekaligus memberikan pencerahan atau mungkin juga cara bagaimana nanti mengatasi situasi ini. Oke, teman-teman, langsung kita shuffle. Dan saya akan keluarkan beberapa kartu, dan nanti kita bantu juga dengan kartu tarot, klasik tarotnya, untuk melihat lebih jauh, lebih detail. Dan oh ya, teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading, silahkan aja kamu bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera, dan itu ada di deskripsi atau juga di kiri atas ya. Bisa kamu catat, kemudian kamu chat langsung ke situ. Kamu boleh menanyakan apa saja sesuai dengan keperluan kamu, dan saya akan coba bantu untuk memberikan bacaan atau reading, dan juga sekaligus solusi dan coaching sekaligus ya. Saling mencintai tapi sulit bersatu. Ini jawabannya ya. Tonton video ini sampai selesai. Dan ini berlaku untuk semua orang atau berlaku untuk all zodiak ya. Sehingga energinya sangat-sangat tanpa batas, tapi general reading ya. Jadi tidak akan semuanya resonate. Oke, yang pertama adalah vulnerability, middle. Oke. Felt. Ancient healing wisdom. Ini agak sering keluar juga ya kartunya. Yes, ini juga kemarin keluar juga nih, ebb and flow. Semua sesuai dengan energi yang ketangkap ya teman-teman. Generation. Kita geser lagi. Creation. Oke. Siap ya. Oke, teman-teman, ada vulnerability, ada felt, ada ancient healing wisdom, ada ebb and flow, generation, dan juga creation. Teman-teman, untuk kamu yang sudah menjalin hubungan ya, jadi ini untuk yang sudah menjalin hubungan, atau mungkin buat kamu yang ternyata sudah selesai hubungan kamu juga bisa, gitu kan? Karena nanti kita cek energinya, kira-kira apa penyebab atau kendala
atau hal apapun yang menjadikan hubungan kamu ini tidak segera berlanjut kepada sesuatu atau jenjang yang dinamakan pernikahan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada sesuatu yang mungkin kamu tidak bisa menjelaskan, sehingga kamu hanya menjalani hubungan ini tapi tanpa kejelasan-kejelasan. Mungkin kamu berharap seperti itu, tetapi mungkin pasangan kamu tidak melaksanakan itu atau belum bicara kepada hal-hal yang mengarah kepada serius lebih lanjut, gitu kan. Sejauh ini serius ya teman-teman. Sejauh ini serius, sejauh ini juga kalian saling mencintai. Sejauh ini bisa dikatakan tidak terlalu ada masalah. Ya, bisa dikatakan tidak terlalu ada masalah. Artinya adalah tetap ada masalah, tetapi mungkin kamu merasa bahwa udahlah, mau gimana lagi, gitu kan. Jadi akhirnya kalau orang Jawa bilang tuh dipikir carry, ya, dipikir belakangan. Nah, oke teman-teman, saya akan mencoba untuk melihat, karena saya merasakan bahwa ini banyak sekali dialamin oleh teman-teman, dan juga mungkin kamu mengalami hal ini, ya. Udah pacaran, udah berhubungan lama, atau bahkan katakanlah sampai sekarang ini, apa yang kamu harapkan itu belum juga terucap dari bibir dia, belum juga sesuai dengan harapan kamu. Kamu oke, gitu kan, hubungan ini berjalan dengan baik, tetapi kamu berpikir bahwa ini kenapa kok belum ada pembicaraan yang mengarah kepada keseriusan yang lebih lanjut, yaitu ke pernikahan. Oke, teman-teman, ada naik turunnya perasaan dari pasangan kamu, ada naik turunnya mood dari pasangan kamu. Nah, di sini saya melihat beberapa energi bahwa naik turunnya perasaan dia itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang ternyata menjadi ganjalan dia. Saya tekankan lagi teman-teman, bahwa energi ini bisa kebalik ya, vice versa. Bisa kamu yang ngerasain, atau apa yang saya baca ini ternyata ada di kamu, atau ada di dia. Tapi saya fokusnya adalah kepada dia, ya. Utamanya dia dan nomor 2 kamu, atau bisa kedua-duanya, ya. Tetapi saya mencoba membaca dari energi pasangan kamu. Teman-teman, hubungan sudah berjalan lama, saling mencintai iya, saling rindu iya, ketemu sering dan rutin, komunikasi juga oke, gitu kan. Walaupun mungkin saya melihat bahwa ada pernah terjadi break komunikasi, ada pernah terjadi keributan-keributan di antara kalian. Nah, di antara cinta yang sangat kuat ini, di antara sayang yang sangat kuat ini, di antara rindu yang sering kali mengganggu, saya melihat ada emosi-emosi atau kemarahan yang dia rasakan, ya, yang dia rasakan. Kalau energi ini vice versa, bisa dia atau bisa kamu, ya, paham ya? Bisa kamu atau bisa dia. Tapi saya fokusnya ke dia. Jadi ada emosi atau kemarahan yang dia yang dia rasakan, yang dia simpan, gitu loh. Emosi itu berhubungan dengan kamu, berhubungan dengan masa lalu kamu, ya. Dia pernah mendengar sesuatu tentang kamu yang kemudian membuat dia itu sangat marah, kecewa, terluka, dan tidak bisa menerima kenyataan itu, tidak bisa menerima kenyataan di masa lalu kamu. Itu energi beberapa yang saya tangkap. Akan ada banyak lagi energi yang mungkin bisa saya tangkap, tapi nanti saya sampaikan secara bertahap. Nah, teman-teman, dia sepertinya membutuhkan yang namanya healing, ya. Healing, bagaimana dia supaya bisa melepaskan semua hal-hal yang mengganggu dia. Nah, oke. Sekilas seperti itu gambarannya. Saya akan clarify lagi lebih lanjut lagi. Saya akan cek lagi lebih lanjut untuk energinya dia. Kita lihat seperti apa energinya lebih dalam lagi. Kalau dari sekilas, seperti yang saya sampaikan, begitu. Jadi intinya, saling mencintai tapi sulit bersatu. Itu yang saya lihat dari dia adalah tadi beberapa poin, tapi lebih dalamnya lagi nanti kita keluarin dari kartu ini. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kekhawatiran yang sangat besar, ada sesuatu yang belum bisa dia lepaskan,
yaitu emosi-emosi negatif yang sampai sekarang masih dia rasakan. Kalaupun komunikasi kalian bagus, kalaupun kalian tetap seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi sebetulnya ganjalan-ganjalan yang melekat di dalam diri dia itu sangat kuat. Ya, sangat kuat sekali. Sehingga ini kamu mungkin harus menyadari, ya, kamu harus menyadari bahwa hal ini tentu harus diperhatikan. Ya, tidak hanya sekedar disadari tapi diperhatikan. Lalu kamu harus mensikapi, harus apa ya? Katakanlah nanti memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kriteria atau paling tidak ekspektasi dia, gitu loh. Itu dari apa yang saya rasakan, dari energi yang sudah muncul di sini. Nah, teman-teman, kita akan cek lebih jauh lagi, kita akan clarify lebih jauh lagi, energinya apa sih sebetulnya? Ada sesuatu apakah yang membuat dia itu kok belum apa ya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Saya merasakan bahwa kamu sebetulnya sudah kepengen masuk ke jenjang yang lebih selanjutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang pernikahan, ya kan? Tetapi itu pun juga kamu akhirnya mengikuti dia yang masih santai, yang masih belum bicara ke arah situ, dan kamu juga sebetulnya ada kekhawatiran kalau pengen bertanya ke dia, takutnya dia marah, nggak berkenan dan sebagainya. Kita lihat lagi, kita cek lebih jauh lagi energinya seperti apa. Oke. Ada Ace of Swords. Sebetulnya dia sudah kepengen beranjak dari situasi ini, teman-teman. Dia sudah kepengen beranjak dari situasi ini. Dia sedang mengumpulkan keberanian. Tidak hanya keberanian, tapi juga sekaligus dia sedang berusaha keras untuk melakukan itu semua. Nah, di sini ada Ten of Cups. Ya, ini adalah gambaran keluarga bahagia. Sebetulnya dia juga sama, ya. Sudah menginginkan untuk bisa melangkah kepada jenjang yang berikutnya, menikah, kemudian membangun rumah tangga. Three of Pentacles, the Sun, Knight of Swords, Edge of Wands. Oke. Sekali lagi ada Ace of Swords, ada Ten of Cups, ada Three of Pentacles. Tulisannya kecil-kecil gini ya. The Sun. Kurang jelas. Kalau pakai ini kan jelas ya. No. Karena dia backgroundnya putih, tulisannya hitam. Kalau ini agak nggak jelas. Matanya udah nggak bener kali ya. Terus ada lagi apa tadi? Knight of Swords, ada Edge of Wands, sorry. Oke, teman-teman, kita lihat lebih jauh lagi. Dia sesungguhnya kepengen beranjak dari situasi ini, dia kepengen segera membuka lembaran baru, ya. Dia kepengen sekali membangun rumah tangga, itu sudah kepengen, ya. Terus kemudian dia sering melakukan perenungan, ya. Ini harus bagaimana? Gua harus bagaimana? Memang sih dalam situasi ini tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa ditekan-tekan, ya. Maka dari itu kamu harus memberikan ruang kepada dia. Yang penting kamu buat nyaman. Yang penting kamu lakukan yang terbaik agar dia tuh trust-nya benar-benar kuat ke kamu. Loh, kenapa? Iya, dia sudah percaya sama kamu, tapi kekhawatiran itu masih melekat di dalam diri dia. Sekali lagi teman-teman, ini energi bisa kebalik. Bisa dia ngerasain begitu, atau ternyata justru kamu yang ngerasain begitu. Oke? The Sun. Sebetulnya ada semacam semangat kegairahan yang sangat luar biasa. Saya merasakan energi dan ikatan batin dia ke kamu itu sangat kuat. Kuat sekali. Dan bahkan perasaan cintanya, perasaan sayangnya itu juga sangat kuat sekali. Tapi dia memang sedikit agak nahan, ya, agak nahan.
Agak menahan artinya agak-agak dia tahan, tidak diekspresikan setotal mungkin, karena ada beberapa yang sebetulnya membuat dia itu gini, intinya gini, gue sayang banget sama dia, gue sayang banget sama kamu gitu. Ini contoh, gue sayang banget sama kamu, gue juga cinta sama kamu, tapi gue menahan agar aku tidak mengekspresikan terlalu total perasaan-perasaan itu. Jadi dia kayak masih menahan, karena ada sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan dia, ada sesuatu yang masih mengganggu di dalam batin dia. Nanti kita lihat di kartu baris ketiga, kita akan lihat lebih jauh. Sebetulnya dia punya gairah dan semangat yang luar biasa. Dia begitu suka ketika ketemu sama kamu, dia seneng banget gitu loh. Bahkan intensitas komunikasi kalian itu bagus gitu. Jadi so far even kelihatannya bagus, kelihatannya it's okay gitu kan. Tapi sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang tidak main-main seriusnya, ya, ada sesuatu yang serius dan ini tidak main-main. Serius artinya lebih kepada kekhawatirannya itu cukup kuat, ketakutannya cukup kuat, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada kemarahan yang sangat besar, ada kekecewaan yang sangat dalam, ada luka batin yang sangat perih, ya, itu yang saya baca. Dan ada sesuatu yang membuat dia itu menjadi, yaitu semua itu menjadikan dia berpikir, artinya gini, bukan berpikir ya, lebih kepada dia berusaha meyakinkan diri bahwa apakah ini akan dilanjutkan atau tidak gitu loh. Seperti itu teman-teman. Ya, sebabnya apa? Dan mungkin nanti kita akan berikan semacam coaching untuk kamu sedikit sebagai gambaran dan saran ataupun solusi serta pencerahan. Oke. So far dia sebagai sosok yang sebetulnya benar-benar sudah kamu impikan, ya. Kamu juga sayang sama dia, kamu juga cinta sama dia. Oke lah, pokoknya kalian saling cinta, saling sayang banget gitu. Maka tema tadi kan saya katakan bahwa saling mencintai tapi sulit bersatu. Ada apa? Ternyata kita akan melihat lebih jauh nanti. Ternyata itu tadi sebagian. Dia ada kemarahan, kekecewaan, kemudian luka batin gitu kan. Dia belum bisa 100% menerima kenyataan hidup yang pernah kamu alami. Bahkan dia masih sering marah. Ada hal sedikit yang kadang-kadang kamu obrolin terus kemudian membuat dia tuh kayak ingat sesuatu, meledak ya. Dan kamu saat ini mungkin sedang bingung, kenapa bentar-bentar dia marah, kenapa bentar-bentar dia seperti itu. Tapi kesabaran kamu itu adalah obat bagi dia, ya. Kesabaran kamu, ngalahnya kamu, menerimanya kamu, itu adalah obat bagi dia, ya. Tapi kalau kamu ngerasa nggak terima, kamu nggak sabar, kamu marah-marah, dia akan semakin terluka dan itu akan membuat hubungan menjadi semakin tidak baik. Bukan semakin tidak baik ya, bisa membuat hubungan menjadi retak. Kenapa saya ralat semakin tidak baik? Karena sebetulnya hubungan kamu saat ini pun baik-baik saja. Gitu. Nah, teman-teman, keinginan untuk menikah sudah sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan seperti kamu. Kamu berharap ke jenjang yang lebih, lebih tinggi. Masuk ke jenjang pernikahan. Ada hal yang kepengen kamu ungkapkan tapi kamu juga masih belum berani. Kamu takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia terluka lagi. Dan kamu sudah benar-benar menjaga perasaannya dan itu sangat bagus. Dan harus begitu untuk menghadapi orang yang seperti dia. Oke? Nah, kita lihat teman-teman energinya lebih jauh lagi. Luar biasa. Ten of Cups keluar lagi teman-teman. Ya. Keluar lagi, sama seperti di kartu kedua. Artinya jelas di sini bahwa dia benar-benar sudah kepengen married gitu loh. Dia benar-benar sudah kepengen menikah. Ya, tapi persoalannya ada apa? Nah, kita akan lihat dan baca lebih jauh dari kartu-kartu yang keluar di baris ketiga ini. Oke. Sorry. Oh, oke, kebaca sudah. Ya.
Ada the bottom of the deck, kita lihat di sini. Oke. Yes, ada kebimbangan ya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa ini kartu ini sama Ten of Cups ya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, betul bahwa dia sebenarnya sudah kepengen banget menikah, membangun rumah tangga, tetapi dia masih menimbang-nimbang ya, masih menimbang-nimbang. Nah, terus kemudian dari the Tower, Page of Swords, saya melihat begini, ternyata dia memiliki trauma yang cukup kuat, trauma di masa lalunya, trauma buruk. Itu pertama. Dulu dia pernah mengalami kegagalan-kegagalan ya, bahkan dia sering tersakiti di masa lalunya, gitu kan? Terus kemudian dia pernah terkhianati juga. Nah, trauma-trauma itu menjadi semacam bahan dasar bagi dia untuk menjadi dia seperti sekarang ini. Lalu saya melihat juga ada semacam dia pernah jomblo lumayan agak lama. Nah, itu juga menjadi satu faktor yang katakanlah membuat dia tuh sudah menjadi nyaman, di zona nyaman, dan untuk beranjak menjadi ke zona berikutnya tuh dia masih agak berat, masih ada agak enggan, gitu loh. Dan dia masih merasakan ada energi lama, tetapi dia terikat dengan sesuatu yang sebetulnya sangat menyakitkan. Jadi intinya ada trauma, karena tersakiti dan pernah terkhianati, pernah ditinggalkan, sehingga itu menjadi sebuah trauma yang sangat besar. Maka jadilah atau mencetak dia menjadi seorang yang posesif, pencemburu, dan seringkali muncul luka-luka lama itu muncul kembali. Nah, persoalannya yang utama adalah itu, dan ditambah lagi ada sesuatu yang seperti yang tadi saya bilang, dia masih belum bisa menerima sesuatu yang ada di dalam diri kamu, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Itu saya melihat dari beberapa rangkaian kartu di sini. Nah, persoalannya adalah teman-teman, mungkin ini lebih ke bagaimana kamu harus bersikap. Sekali lagi energi bisa kebalik ya. Nah, bagaimana kamu harus bersikap? Yang pertama adalah kamu ngalah ya, ngalah demi membuat dia nyaman. Beri ruang, beri kebebasan dia untuk mengekspresikan kemarahannya, untuk mengekspresikan luka batinnya, kekecewaannya, kemarahannya, sakit hatinya, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau kamu tidak memberikan ruang, itu energi negatif dan emosi negatif yang ada di dalam dirinya akan menumpuk, dan terjadi akumulasi emosi negatif yang suatu hari akan menjadi sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi ibarat kata begini teman-teman, gunung ya, agar gunung berapi itu tidak mengalami suatu ledakan yang dahsyat yang besar, maka di gunung itu harus ada lubang-lubang ya, supaya lahar, kawah, lava dan sebagainya itu bisa keluar sedikit demi sedikit gitu loh. Tapi kalau tidak bisa keluar, dia akan membuat ledakan eksplosif yang sangat besar sekali, dan itu sangat berbahaya. Gambarannya seperti itu. Nah, untuk membuat lubang-lubang agar kemarahan, kekecewaan, dan segala macam emosi negatif dia itu tidak meledak besar, maka kamu harus memberikan ruang. Ruang itu dengan cara kamu sabar, kamu mengalah, kamu berusaha ngertiin dia, dan kamu berusaha meyakinkan bahwa kamu sudah menyesali semua yang pernah terjadi, kamu bertobat dan kamu benar-benar memperbaiki diri. Yakinkan bahwa dengan segala perbuatan kamu yang sekarang ini membuat dia tuh menjadi semakin percaya, dan kepercayaan yang meningkat otomatis akan menurunkan. Jadi gini, rasa percayanya naik, nanti kekhawatirannya akan turun. Makin naik kepercayaan, kekhawatiran turun, kecurigaan, kekhawatiran, kegelisahan dia dan sebagainya, atau luka-luka dia, sakit hati dia itu akan turun. Seiring kepercayaan tambah, seiring kepercayaan itu naik, maka kamu harus bekerja keras untuk itu semuanya. Gambarannya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi yang bermanfaat buat teman-teman. Karena kalian itu sudah saling mencintai, gitu loh. Tidak ada sesuatu yang diragukan lagi dari perasaan kalian masing-masing. Tetapi kendalanya itu tadi. Nah, maka mudah-mudahan dengan saran yang saya berikan, itu bisa membuat kamu tuh berpikir
paling tidak untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sarankan. Memang tidak mudah untuk bersabar, untuk mengalah, untuk mengerti, untuk membangun kepercayaan bagi dia yang saat ini katakanlah sakit hati, luka batin dan sebagainya. Tetapi insya Allah saya yakin kalau misalnya kamu tuh mampu melakukan semua tadi, apa yang kamu pengenkan masuk ke jenjang pernikahan, insya Allah bisa terjadi. Gitu teman-teman. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan penyemangat bagi kamu. Jangan putus asa, hubungan kamu baik-baik saja sejauh ini ya, hanya ada kendala-kendala kemelekatan yang memang segera harus dibuang, harus diberesin, harus di healing ya. Jadi bisa jadi kamu adalah luka bagi dia, dan sekaligus kamu adalah sebagai penyembuh bagi dia ya. Ini adalah situasi dan posisi yang tidak gampang. Tetapi ketika kamu mampu melakukan semua itu tadi, insya Allah nanti akan berhasil. Karena dia akan lama-lama terhealing, ya. Karena healing itu tidak hanya dia sendiri yang melakukan, tapi kamu juga harus membantu dia healing dengan cara apapun, seperti yang salah satunya atau salah beberapanya tadi saya sebutin. Oke? Semoga berhasil ya teman-teman. Semoga sukses. Semoga segera masuk ke jenjang pernikahan. Oke? Jangan lupa undang-undang. Undang-undang. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Buat yang kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja untuk chat ke WA yang tertera, dan kamu boleh menanyakan apa saja, semua sesuai keperluan kamu. Oke, teman-teman, sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.